Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini tepatnya tanggal 17 April 2021, kita bisa berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Dan pastinya bersama saya Nabila Najib akan ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum kita berkenalan dengan 3 narasumber yang luar biasa ini, kita akan membuka masker karena kita semua di sini kami sudah mematuhi protokol kesehatan. Baik, langsung saja kita sapa 3 narasumber yang sudah hadir di sini. Kita sapa pertama-tama Bapak Profesor Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi BNPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Usman Abdali Watik MSI selaku Founder Komunigia dan Peneliti Komunikasi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir adalah Bapak Kiai Dr. Ridwan Muhammad Yusuf selaku Ketua Umum Babin Rohis Nasional. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pesan damai di bulan suci Ramadan. Nah, pesan damai selalu identik dengan lingkup yang lebih luas seperti negara atau bahkan keluarga. Tapi terkadang sebenarnya damai itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Seperti apa cara kita menumbuhkan rasa damai? Langsung saja kita tanya kepada Bapak Kiai Ridwan mengenai bagaimana menumbuhkan rasa damai dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang menarik berdiskusi di bulan Ramadan. Kita sama juga disebut dengan menyambung rasa. Rasa nikmat, rasa kebahagiaan dalam hati kita ungkapkan kepada siapapun yang kita temui. Hadirin pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa orang yang beriman itu wajahnya enak dipandang. Orang beriman itu wajahnya enak dipandang. Jadi kalau ini sebuah pernyataan yang perlu dikaji lebih mendalam agar kita bisa buktikan. Orang beriman itu wajahnya enak dipandang, bahkan sampai dia mati wajahnya enak dipandang. Karena iman itu dari hatinya itu sebuah keberterimaan yang luar biasa kepada keadaan, sebuah pengertian yang luar biasa terhadap kehidupan. Iman itu membuat hati manusia itu luka-lukanya menjadi sembuh, sakit hatinya menjadi sembuh, kemudian terpancar di wajahnya gelora cinta, gelora kebahagiaan. Jadi kalau saya sering menyarankan kepada banyak orang, banyak-banyak bercermin. Ya, banyak-banyak bercermin. Kalau kita di rumah taruh cermin di beberapa pojok gitu, apakah wajah kita sudah memancarkan cahaya kebahagiaan atau tidak? Kalau seandainya tidak, itu pertanda ada yang salah dengan keyakinan kita. Ada yang salah dengan cara kita memahami agama yang kita peluk. Ada yang salah tentang cara berpikir kita tentang bagaimana menjalani kehidupan. Pada kesempatan ini saya mau nyampaikan yang selalu kita dengar, sebuah lagu yang dinyanyikan, lagu qasidah sebetulnya, lagu nasyid kali ya. Itu Ad-Din As-Salam. Saya boleh nyanyikan lagu itu ya. Baik, kita akan mendengarkan bersama-sama nih Sobat Damai. Kiai Ridwan akan menyanyikan lagu yang begitu mendamaikan hati. Dipersilakan kepada Bapak Kiai Ridwan. كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وإن تعايشنا بحب لو تديك الأرض نسكن كاللقاء التحية والسلام أنشر أحلى الكلام زين الدين يا احترام. Nah, saya kira cukup.
sekali. Mungkin Sobat Damai bisa tepuk tangan online untuk Pak Kiai. Luar biasa sekali. Ini kalau bisa dibilang apa sih makna dari lagu ini? Kenapa Pak Kiai Ridwan membawakan lagu ini? Pasti kan ada maknanya nih. Baik. Yang lebih mendalam. Lagu ini banyak sekali yang orang senang, apalagi waktu pertama kali ngehit ya. Tetapi jarang sekali orang yang paham tentang isi daripada lagu ini. Lagu ini menggambarkan tentang kebahagiaan hati, tentang ketulusan. Ya, bagaimana kita menjadi manusia yang sangat ridho, manusia yang tulus, manusia yang dapat menerima banyak keadaan. Yang dimaksud dengan manusia ikhlas itu. Lagu ini menggambarkan sifat asli Rasulullah yang selalu menyampaikan hal-hal yang positif, yang menyenangkan, kemudian selalu menyebarkan senyuman. Senyum kemana-mana, karena emang rahmatan lil alamin ya, bahagia gitu. Nah, ungkapan kebahagiaan itu ungkapan dari hati yang telah mengalami proses penjernihan. Jadi, kalau manusia punya hati galau, gelisah, kemudian tidak ketemu tombowati, maka dampaknya adalah gelisah itu terpancar di wajah, gelisah itu terungkap dengan kata-kata, gelisah itu terekspresi dengan perbuatan. Nah itu bisa jadi ini nggak sih Pak Kiai akan berpengaruh ke lingkungan sekitar? Pasti. Gelombang energi negatif manusia itu menular. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak bergaul dengan kelompok-kelompok yang hatinya kotor. Karena itu menular, menular. Jadi memang gelombang energi negatif itu menular. Saya selalu menggambarkan contoh ya. Kita main gitar, kemudian ada gitar di depan kita itu, suara di gitar yang tidak dimainkan itu dia berbunyi bergetar, karena ada resonansi di situ. Ya. Tapi kalau gitar ini jauh, dia nggak kena, karena dia menggunakan getaran fisika ya. Tapi kalau jiwa dibatasi oleh 1000 tembok sekalipun, itu bisa menular. Jadi energi negatif itu menular. Maka oleh sebab itu kita memerlukan banyak orang yang punya energi yang positif, yang memberikan ungkapan-ungkapan energi cinta itu. Berarti punya banyak efek positif juga ya Pak? Banyak berdamai sama diri sendiri bukan cuma untuk diri kita sendiri, betul, tetapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Betul. Mungkin emang harus tahu juga di Sobat Damai, kita harus mengetahui efek atau dampak positifnya. Karena kadang-kadang manusia juga pengen mengetahui misalnya kita bersikap damai, apa sih manfaatnya, bukan begitu ya Pak ya? Betul. Betul. Dan ngomongin soal efek positifnya, apa saja nih selain misalnya kita akan merasa di sekeliling kita akan merasakan impact positifnya juga. Selain itu apa aja Pak? Iya. Setelah kita bahagia, semua bermula dari hati yang tenang sebetulnya. Bermula dari hati yang bahagia karena telah terjadi proses purification ataupun proses penjernihan. Setiap manusia itu ketika lahir dia bening kan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu bening. Tapi kehidupannya itu mengotorinya, cara berpikirnya dikotori, cara dia merasa dikotori. Dampaknya dia gelisah. Dampaknya dia marah, dampaknya dia kecewa, dampaknya dia tidak terima. Nah ini memberikan gelombang energi negatif buat dirinya. Ada buku bagus banget, sebenarnya buku kedokteran, namanya Physiology of Behavior. Jadi kelakuan itu berdampak kepada fisik kita. Berbohong itu berdampak kepada tubuh kita. Kemudian berlaku curang itu berdampak kepada tubuh kita. Nah jadi kebahagiaan batin kita ini berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri. Yang kedua, akan memancar energi positif kepada lingkungan. Jadi suasana, bahkan saya selalu mengatakan kalau kita datang ke kantor, di mana kantor itu banyak sekali orang yang happy, itu suasananya tenangnya luar biasa, happy sekali. Tapi kalau banyak sekali orang bermasalah, kita dari rumah tuh udah happy, sampai di kantor, sampai di tempat kerja, kita seperti dihujani oleh gelombang energi negatif. Itu benar adanya. Nah, kan kita harus mendapatkan influence atau dampak-dampak yang positif di lingkungan kita juga pastinya ya, untuk mendapatkan kedamaian hati. Salah satunya membaca, salah satunya kita dalam melihat tayangan-tayangan, itu kita harus positif terus. Nah, bagaimana dalam memilih nih sosok-sosok pemuka agama kah, guru spiritual, atau zaman sekarang nih anak-anak muda, influencer, selebgramnya, seperti apa sih yang bisa memberikan dampak-dampak positif? Iya, bagus sekali pertanyaan.
ayat Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah sudah berikan satu pakem, satu peringatan bahwa hati-hati orang-orang manusia yang kerasukan iblis itu akan menyebarkan, akan mematikan cahaya Allah pada hatimu. Dengan cara apa? Bi afwahihim. Afwah ini bisa dengan media-media, bisa dengan handphone, bisa dengan koran dan segala macam, di mana isinya berita-berita itu isinya berita-berita negatif, berita-berita yang membawa kepada kerusakan, membawa kepada permusuhan, membawa kepada kebencian. Nah ini bahaya banget. Allah mengatakan itu afwah, afwahihim. Jadi kata-kata, ungkapan-ungkapan, berita-berita, baik itu melalui TV maupun gadget yang kita pegang dan segala macam, itu bisa merusak. Itu afwah. Tapi Allah bilang, don't worry, artinya wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahaya itu. Bagaimana caranya? Allah utus kekasihnya, Rasulnya, ya, yang hidup pada masyarakat itu, ya, yaitu suasana bagaimana orang itu merubah kebencian itu menjadi kebahagiaan, kebencian menjadi persaudaraan, menjadi kebersamaan. Nah rasanya kita perlu melantunkanlah nyanyian-nyanyian cinta. Iya, betul sekali ya Pak. Apapun yang kita tayangkan kepada orang lain, apapun yang kita ungkapkan itu seperti lagu Adin Assalam tadi, ungkapan yang kita berikan itu menyejukkan. Memberikan informasi yang menyejukkan, tidak menyesatkan dan tidak membawa berita-berita kebencian. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, bagaimana kita merubahnya menjadi berita yang membahagiakan. Ya, itulah perlunya kita mensenandungkan cinta itu. Iya. Gitu. Sekarang kita langsung tanya nih ke ahli komunikasi, yaitu Bapak Usman nih. Kan tadi kita sudah ngomongin soal panutan, role model. Sekarang role model itu macam-macam ya, bisa dari selebgram, pemuka agama, guru spiritual, bahkan influencer-influencer tuh udah jadi role modelnya anak muda zaman sekarang. Nah ini bagaimana nih biar supaya kita tetap positif terus nih menanggapi itu. Dan bagaimana juga kita bisa tetap bisa berkomunikasi secara efektif, strategi komunikasi apa yang bisa diambil. Khususnya untuk pesan-pesan damai tadi. Iya, jangan sampai kita akhirnya melenceng ke hal-hal yang bersifat radikal. Baik, terima kasih Mbak Nabil. Tadi Pak Kiai sudah ngademin kita ya. Iya, betul. Karena hati itu juru bicaranya wajah Pak Kiai. Wajah. Apa yang ada di hati tampak di wajah. Saya senang mendengar dari Pak Kiai bahwa pesan itu sebenarnya harus diviralkan ya, diviralkan. Kalau bicara komunikasi Mbak Nabil, itu bicara paling basic banget ya. Ada source ya, sumbernya siapa sih? Kan itu penting. Role model tadi kan. Iya, betul. Lalu message-nya apa? Kemudian channelnya lewat apa? Kemudian efeknya nanti apa yang kita harapkan? Kan itu tadi Mbak Nabil nanya kan ya. Jadi message itu nggak berdiri sendiri. Kompleks, bukan kompleks, lengkap harusnya integral. Soal role model misalnya, itu kan source ya. Saya mau ngomongin begini. Kalau pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai bisa viral, kan selama ini kan musim viral ya. Belum tentu yang benar itu viral atau yang viral itu benar. Betul. Tetapi yang benar tidak harus viral kan gitu. Tapi karena ini ekspresi visi dan misinya BNPT, maka memang harus diviralkan nilai-nilai baik itu. Misalnya begini, kalau pesan damai itu mau menjadi sebuah mainstream di tengah-tengah masyarakat, maka source-nya ini yang harus digarap terlebih dahulu. Apa maksud saya? Teladan. Misalnya pesan damai ya. Tapi kalau misalnya kehidupan sebagai negara, sebagai warga negara kita dipertontonkan sesuatu yang tidak damai, maka itu akan meresap di semua warga. Ya. Misalnya gini, ayo kita rukun nih, tapi ada beberapa lembaga atau katakanlah elit berantem ya. Kata-kata sekarang ada kasus vaksin Nusantara misalnya ya, misalnya saja. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu kan dipertontonkan di depan publik. Dan anak-anak muda akan lihat, katanya damai. Di mana contohnya? Ungkapan Inggris mengatakan, nanti ada ungkapan Arabnya Pak Kiai ya, bahwa action speak louder than words ya. Jadi kata-kata bahasa perbuatan itu lebih manjur untuk mengubah sebuah situasi ketimbang kata-kata ya. Kita bisa ngomong berbusa-busa, tetapi dengan sebuah tindakan yang
mengandung teladan itu sudah bisa mengubah situasi. Apa bahasa Arabnya bagi ya? Afsahu lisanul hal ya. Afsahu min lisanil Jadi bisa maqal. dikatakan Pak Usman bahwa komunikasi akan lebih efektif Betul. ketika ada perbuatannya juga. Ada kelihatan karena orang itu bisa tersentuh untuk mengubah ataupun katakanlah cenderung suka dengan pesan-pesan damai ketika ada contohnya real gitu ya. Ini biasanya untuk kalangan-kalangan apa? Kalangan-kalangan awam ya, anak-anak muda misalnya seperti Mbak Nabil begitu. Sehingga source-nya harus penting. Maka tadi bicara role model ya. Role model ini memang pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar, Misalnya itu dia, Pak. katakanlah YouTubers Iya. punya 2 juta followers. Kalau dia ngomong, "Sob, ayo kita rukun nih." Bisa berbeda pendapat, kepala bisa panas tapi hati dingin. Nah, gitu kan ya. Itu kalau sang YouTubers ngomong begitu, si followers kan akan ngikutin. Oh iya, tapi ada nggak buktinya nih? Testimoninya mana? Nah, YouTubersnya harus memberikan role model, contoh gitu ya. Oh, contohnya nah, itu source ya. ya. Kita belum bicara message. Dan itu bisa dikatakan lebih bisa mengalahkan misalnya ideologi radikalisme seperti itu misalnya. Potensinya besar. Potensinya Saya setuju. bakal lebih, maksudnya karena kan kita tahu sendiri ideologi dari radikalisme itu cukup kuat sampai kadang-kadang kita sendiri juga tidak bisa berpikir, maksudnya kenapa bisa sampai orang bisa melakukan hal di luar akal sehat kita gitu ya. Saya tanya Mbak Benar-benar Nabil segitu. deh. Mbak Luar Nabil kalau biasanya. beli tas Ya. itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan rasio atau rasa? Kalau beli tas Rasa. aja deh. Gitu kan. Jadi, Rasa, Sobat Damai. manusia itu kalau dalam psikologi perkembangan cenderung mengambil keputusan dominan rasanya kan ketimbang rasionya. Maka saya setuju dengan Pak Kiai dan Prof Irfan bahwa memang untuk membenamkan pikiran-pikiran yang moderat itu emotional touch itu jauh lebih efektif ketimbang rational touch. Karena rational touch itu bisa dipakai di Google Search, bisa dicari di Google Search. Tapi emotional touch yang paling penting, emotional pills gitu ya. Sehingga kalau kita mengadakan pesan-pesan damai, memang harus disentuh emosinya ya, perasaannya. Karena manusia lebih banyak menggunakan rasa. Massa itu lebih besar hatinya ketimbang kepalanya. Itu simbolisasi saja. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Dan tadi kita membahas mengenai radikalisme. Nah, mungkin Sobat Damai belum mengetahui nih mengenai deradikalisasi. Karena memang ada struktur di BNPT yang terdapat deradikalisasi ya Pak ya. Dan langsung saja kita tanyakan nih Sobat Damai kepada ahlinya yaitu Bapak Profesor Irfan Idris. Ya, apa sih deradikalisasi? Mungkin Sobat Damai juga kan selama ini tahu radikalisme gitu, tapi tidak mengetahui mengenai deradikalisasi. Baik, terima kasih Ya, Mbak Nabil, ya. para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sangat berbahagia pada saat ini karena ada ilmu benih-benih kedamaian, ya resonansi kedamaian yang harus kita salurkan dan itu sangat kami butuhkan. Amin. Kemudian ilmu komunikasi tadi. Kalau berbicara deradikalisasi itu selesai pada saat kita membuka Undang-Undang Nomor 5 2018 terkait tentang deradikalisasi sebagai sebuah proses yang berkesinambungan, ya, terpadu, berkelanjutan untuk merubah mindset yang tadinya radikal menjadi moderat, merubah, membalikkan atau menghilangkan. Tetapi terus terang tugas kita hanya menyampaikan. Yang merubah itu hidayah itu adalah Tuhan. Makanya sangat tepat filosofi yang saya pernah baca dari yang disampaikan dengan lewat lagu tadi itu, dengan segala penuh hormat dan kedamaian, ya, dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dan seni dengan seni hidup jadi indah. Nah, kata ini dalam menghadapi narapidana teroris dan mantan narapidana teroris untuk memainkan deradikalisasi tadi itu, ini sangat tepat. Komunikasi yang sangat tepat. Saya kira filsafat komunikasi perspektif Al-Quran ada 8, mulai dari kaulan layyina yang lembut, syadida, tegas, ya, karima, mulia, maisura yang mudah dipahami, tegas, ya, keras tapi tidak kasar. Nah, orang yang memiliki nilai-nilai damai yang disampaikan tadi Pak Kiai itu yang tersimpan di dalam diri kita. Mari kita sebarkan itu, mari kita mari kita getarkan. Iya. Karena teroris itu kan irhab. Ya, dia mau menggetarkan musuh Tuhan. Padahal bukan maksud yang dimaksudkan di situ dalam Al-Anfal ayat 60. Tapi kita membuat getaran-getaran positif yang disampaikan tadi Pak Kiai, bahwasanya senyum aja kita sudah bisa memberikan ion-ion positif
di lingkungan kita. Karena Rasul mengatakan ya senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Meskipun kita pakai masker juga bisa masuk tersenyum kan, tidak mesti harus ya. Nah, itulah deradikalisasi kembali lagi. Deradikalisasi ini sebuah program, sebuah kebijakan dan sebuah struktur organisasi yang ada di dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ditujukan kepada mereka saudara-saudara kita yang telah diponis, bahkan mulai dari tersangka, terdakwa, tersangka ditangani penyidik, terdakwa ditangani jaksa, kemudian terpidana setelah diponis oleh pengadilan, kemudian narapidana ditangani oleh petugas lapas. Berapa tahun? 7 tahun. Ya 7 tahun di dalam lapas. Ya, kemudian mantan narapidana yang sudah bebas. Nah ini juga ada program-program. Nah memasukkan mereka nilai-nilai damai ke dalam jiwa dan hati mereka. Kita bisa memenangkan hati dan pikiran lewat pendekatan yang mengajak mereka berdamai. Beragama itu adalah berdamai. Islam itu berdamai, tidak usah kita tambah-tambah. Karena kenapa? Orang yang tidak punya agama saja mau damai. Apalagi kita yang punya agama. Dan semua agama membawa nilai damai. Cinta, kasih. Kenapa justru orang beragama yang kacau? Karena nah kan ini misalnya Bapak bilang sampai akhirnya jadi kacau. Ini sekacau apa sih Pak? Misalnya ada narapidana teroris nih yang kadar-kadarnya itu seperti apa aja nih Pak? Contohnya, kadarnya seperti apa? Nah ini kan ada level-levelnya ada leveling mereka. Jadi mulai dari simpatik, bersimpati, tidak ada aksi, dia hanya bersimpati, dia senang aja, karena dia kecewa barangkali dalam pertarungan politik, dia kecewa dengan keadaan, dia kecewa dengan suasana, peraturan. Nah kalau dia dibiarkan, dia akan naik menjadi pendukung. Nah yang mendukung ini biasa kita saksikan, dia tinggal di kos-kos, ya, dia menggunakan alat ini, dia ada kendaraan, ada laptop dan lain-lain. Ini mendukung dana, disebarkanlah kotak amal 13.000 lewat minimarket. Itu masyarakat masya Allah niatnya bagus, tapi kok dipakai membunuh. Nah kemudian kelompok inti, kelompok militan ini militannya, semangatnya yang melangit, pemahamannya yang belum ada. Itulah yang mau melakukan bom bunuh diri, menyerang aparat keamanan, di Mabes Polri, menyerang rumah ibadah, bukan gereja. 2012 Syarif meledakkan diri di tengah salat Jumat Mapolresta Cirebon 2012. Karena keyakinannya itu. Kemudian kelompok inti. Nah, leveling ini ada masing-masing ada tugasnya. Kalau yang bersimpati yang mendukung, kita lakukan kontra radikalisasi, di counter, dinetralisasi, dipurifikasi tadi kata Ustadz. Harus diberikan hidangan menu yang tersedia, jangan hanya satu. Nah kemudian yang inti dan militan ini harus dideradikalisasi, dikuras. Jadi tadi diprotek, yang ini sudah terlanjur dibersihkan. Jadi di dalam lapas, di luar lapas, kita ajak seluruh komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga negara, bukan diintai, bukan diawasi, tetapi kita jadikan sahabat. Kita ajak dia mengaji, kita ajak dia salawatan, kita berkomunikasi, kita ajak bernyanyi, bagaimana memaknai sebuah pesan-pesan lagu yang sangat-sangat indah. Karena Tuhan juga Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Kita semua suka yang indah-indah, apalagi kalau bernama Indah. Iya, apalagi yang bernama Indah ya Pak. Bukan bernama Nabila ya Pak. Oh iya. Tapi yang bikin penasaran Pak Nabi, mungkin ada satu contoh saja. Pemikiran apa yang di benaknya para napi teroris itu? Yang dianggap radikal gitu misalnya. Iya, apa bisa konfigurasi pemikiran mereka itu kan bermacam-macam. Tetapi pada akhirnya hanya satu. Apapun makanannya, yang penting minumannya itu. Apapun nama organisasinya, apapun penyebab jadi radikal, yang penting ideologinya adalah membentuk khilafah. Nah, akar masalah yang ada ini kita harus petakan. Kalau gara-gara pendidikan, jangan masuk dari pintu lain. Harus lewat pendidikan juga. Ya, pendidikan yang inklusif. Bagaimana kita hidup dalam era modern, era teknologi canggih, arus informasi dan globalisasi. Bagaimana kita memberikan pencerahan kepada mereka, pemahaman tentang jihad yang tidak komprehensif, dipahami sepotong-sepotong bahwasanya membunuh orang yang berbeda pandangan dengan Anda itu adalah jihad. Sementara misi Rasul tadi adalah
menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan pendapat, apalagi pendapatan. Berarti kalau bisa dibilang setiap narapidana teroris punya program-program masing-masing ya, disesuaikan. Makanya dalam lapas, luar lapas ada program identifikasi. Di sinilah kita tahu dari mana dia terpapar, siapa gurunya, radikal apa dia, karena ada 3 macam radikal. Ada teori kami, teori kopi susu radikal. Ada kopi, ada susu, ada gula. Ada radikal tindakan. Ini hanya mau merusak, vandalisme, merusak di rumah ibadah, mencipta konara, menunggu demonstrasi. Kemudian radikal keyakinan. Radikal keyakinan ini ujungnya hanya mengkafir-kafirkan. Padahal dalam agama tidak ada istilah kafir-kafir. Kita semua sudah beragama, ya. Kita di Indonesia 6 agama diakui. Persoalan kafir secara teologi sudah selesai, tapi persoalan sosiologis kita tidak bisa mengkafirkan saudara kita. Betul. Tidak ada acara yang menyatakan pembaca doa, baik saya akan baca doa dengan cara Islam yang kafir ikut. Enggak ada. Yang lain ikut atau saudara kita ikut. Karena tidak ada orang kafir, terlalu sakit. Ya karena ada damai tadi itu. Kita sama-sama menciptakan kedamaian. Nah, itulah diidentifikasi, baru direhabilitasi, baru direedukasi, baru reintegrasi. Kalau rehabilitasi ibarat garis nih, Mbak Nabila. Nah, kalau dia -5 direhabilitasi agar dia ke nol. Setelah dia 0 kita isi dia, reedukasi. Dia tidak paham Pancasila. Dia tidak paham 4 konsensus berbangsa. Dia syirik-syirikkan Pancasila. Hanya ayat yang dia paham, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fasikun, zalimun. Dia tidak lihat bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang Indonesia, tapi seluruh makhluk, ya. Baru kita reintegrasi. Reintegrasi ini ada juga rumusnya, KTPK namanya. Jadi kita menanamkan kebermaknaan, trust, penerimaan dan keteladanan. Bagaimana mereka lahir hidup di masyarakat memberikan keteladanan. Berarti pada saat itulah mereka akhirnya menjadi ex-napiter atau ex-narapidana teroris ya. Ketika akhirnya masuk ke fase 5 tadi yang itu. Jadi -5, 0, terus 5 dan ya Pak. direintegrasi. Dan direintegrasi, dikembalikan ke masyarakat. Nah ini yang was-was juga nih, harap-harap cemas. Kadang-kadang kan maksudnya bisa nggak sih Pak membaca nih, apakah ini teroris ini benar-benar sudah lepas dari paham radikalisme atau misalnya memang mereka memang sudah dari hatinya masih tetap gitu keras kukuh gitu teguh sekali dengan radikalisme. Ada alat ukur yang kita sudah bentuk dengan menanamkan kepada setiap binaan ya. Kalau misalnya masih belum mau menjawab salam itu masih perlu pendekatan lebih dalam lagi. Kalau dia sudah berbaur dengan kita, jadi ada 4 T yang kami rumuskan, yaitu dia harus menanggalkan radikalnya, meninggalkan jaringannya, menumpas organisasinya, dan menuntaskan. Dia harus tuntaskan dengan cara menjadi spokesman. Jadi dia menjelaskan ke masyarakat bahwasanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan sebuah kitab suci. Justru Pancasila itu adalah hasil ijtihad, hasil rembukan para ulama nasionalis dengan agamis nasional yang menjadi pedoman kita dalam bernegara di Indonesia. Tidak ada satu kata dalam Pancasila yang bertentangan dengan semua agama yang kita yakini. Jadi harus mereka tahu kalau misalnya memang ya sudah gitu ya Pak ya. Memang Pancasila 1, Indonesia 1 ya. Semoga mudah-mudahan ya Pak. Dan kan mereka akhirnya sudah menjadi ex-narapidana. Ini kelanjutannya seperti apa nih Pak? Nah, di luar lapas, di luar lapas ada lagi program. Ada lagi. Reidentifikasi, pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan wawasan kebangsaan dan kewirausahaan. Kenapa kita identifikasi? Karena dia baru bebas nih. Dia hopeless, jobless. Kemana dia tinggal nih? Istrinya aja meninggalkan dia. Bagaimana? Kalau dia beraksi lagi, lebih beraksi kalau begini. Karena deradikalisasi itu ada 3 kata kuncinya. Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan. Kita bina akal pikirannya, hatinya. Kita dampingi keberadaannya, jangan distigma. Masyarakat jangan mencap anaknya anak teroris, istrinya istri teroris. Kapan dia bisa diterima? Kemudian kita dampingi. Ya kita berdayakan. Karena mereka mau tidak ada pekerjaan nih kan. Nah hidup di dalam lapas itu semua serba gratis. Mau di masyarakat serba gratis.
wah nanti tidak ada yang bisa menjamin, harus ada bekerja karena ya kita harus bekerja keras seperti itu. Nah, kita lakukan wawasan kebangsaan. Tadi itu kan wawasan kebangsaannya kering. Iya, yang itu ya. Dianggap togut pemerintah. Togut itu melampaui batas. Tidak bisa kita togut-togutkan orang. Kita harus pahami konsep togut itu, ya. Kemudian keagamaan, wawasan keagamaannya. Tentu dalam saat identifikasi kita membaca apa yang kurang nih, kebangsaannya kayaknya yang kurang, atau keagamaannya yang kurang, atau hanya karena tidak punya pekerjaan. Ini ada kampung tengah nih mau diisi nih, mau kosong, mau sekolah, mau biaya, mau hidup, tidak ada. Olehnya itu Bapak Kepala BNPT mencanangkan program sinergitas kementerian dan lembaga, 38 kementerian dan lembaga yang ikut duduk bersama di BNPT untuk mengetahui apa yang kita harus prioritaskan. Misalnya di wilayah tertentu, karena sudah ada 5 wilayah ini, ada Sulawesi Tengah, ada NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di titik-titik tertentu itu kita mendeteksi bahwasanya di sini kurang, ada kayaknya jalanan di sini rusak yang membuat masyarakat akses ekonominya kurang maksimal. Nah, PUPR datang memperbaiki jalanan agar produksi pertanian cepat tersalurkan. Karena kalau tidak nanti kelompok radikal entah dia offline entah online diprovokasi. Gampangnya dia tersuluk ya, dan marah. Jadi dari hal kecil saja, misalnya seperti itu, keterlambatan pangan saja juga bisa menimbulkan radikalisme. Nah, baik, saya tanya ke Pak Usman. Berarti, saya lagi. Bapak saya Nanti kita tanyakan dengar lagi. langsung. Saya mau dengar lagunya Pak ya. soalnya. Nah, tadi kan kita bicara mengenai kelompok-kelompok radikalisme yang akhirnya misalnya ex-napiter sudah deradikalisasi, akhirnya sudah bisa turun di masyarakat. Bagaimana masyarakat awam? Nah, bagaimana nih masyarakat awam agar tidak terpengaruh nih sama ideologi-ideologi tersebut? Karena mereka segitu hebatnya bisa mempengaruhi. Ini mungkin Sobat Damai juga mungkin mempertanyakan apa sih yang membuat mereka sedemikian mudah terpengaruhi? Entah faktor ekonomi kah, atau pendidikan kah, atau malah banyak sebenarnya yang punya pendidikan tinggi Rasa kecewa. rasa kecewa kah gitu. Kadang-kadang malah bukan dari pendidikan. Sebenarnya apa benang merah dari orang-orang yang gampang terpapar ideologi radikalisme? Baik. Jadi kalau bicara pikiran Mbak Nabil ya, itu kan bicara isi kepala ya. Dan isi kepala itu faktornya banyak banget. Jadi namanya kompleks sektoral ya, kompleksitas sektoral gitu ya, banyak. Jadi tidak hanya satu faktor. Kenapa dia jadi teroris? Boleh jadi tadi Pak Prof Ifran sudah bilang, ekonomi misalnya, kecewa atau barisan sakit hati misalnya, nggak puas dengan keadaan, bisa saja. Bisa saja ideologinya memang keras gitu ya, atau kasar ya. Saya ingin mengatakan bahwa memang isi pikiran itu it's about perception ya, persepsi. Ini ngomong-ngomong kita ngomong begini nih. Ini ditonton oleh simpatisan mereka misalnya, bilang kita dianggap sesat juga ini misalnya. Jangan-jangan begitu kan? Salah lu pikirannya. Kenapa? Karena satu fakta bisa dipahami berlainan oleh orang yang berbeda. Iya, betul nggak? Pak, betul. Mbak Nabil lihat bunga ini dari arah sana, saya dari arah sini. Bisa berbeda perception. Maka ada yang dikenal dalam ilmu komunikasi itu single meaning, individual meaning. Yang kata-kata itu hanya dipahami oleh kelompok mereka. Tadi ada istilah Prof, misalnya khilafah misalnya, takjil, amalia, jihad, bidadari, itu mereka pahami. Tapi sebagian orang nggak paham. Tapi bagaimana kita membentuk sebanyak mungkin share meaning, makna yang dipahami bersama. Damai misalnya, sudah sama belum kita ini makna damai itu? Misalnya apa? Jangan didegradasi menjadi ditilang misalnya, Pak damai aja Pak. Apa itu istilah damai? Bukan kan? Atau jangan sampai istilah damai kita potong kompas ke petugas tadi, Pak damai aja Pak. Padahal kan harus hukum ditegakkan. Apakah damai itu yang harus kita bagi ke masyarakat? Kan bukan. Jadi dicari betul share meaningnya, makna yang dipahami bersama. Karena individual meaning masing-masing punya. Mbak Nabil paham nggak apa bedanya? Maaf ya, asisten rumah tangga, pembantu, babu, jongos, beda-beda nggak rasa katanya itu? Beda. Ini individual meaning. Bagaimana kita sekarang share meaningnya apa? Jangan sebut babu sekarang, asisten rumah tangga. Keren kan? Keren. Jadi punya muruah maruah. Ya? Betul. Tidak Saya langsung menanggapi langsung asisten rumah tangga karena saking ternyata benar-benar satu makna gitu. Betul, jadinya itu share meaning namanya. Pesan damai juga gitu. Bagaimana bisa dipahami kaum milenial, bapak-bapaknya, orang dewasa bahwa damai itu ternyata
bisa berbeda, berani berbeda. Oh gitu ya. Kalau Anda setuju, saya tidak setuju, nggak perlu musuhan. Ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu berbeda pendapat, tapi rukun, Prof ya. Ya Pak Kiai ya, rukun mereka. Bahkan guru sama murid sama-sama berbeda pendapat, tapi nggak bermusuhan. Nah, bagaimana itu bisa sampai lagi share meaning? Maka dibanjirilah dunia maya dan dunia fana ini dengan pesan-pesan yang tadi supaya berimbang, ada sparring partner. Jangan biarkan pesan-pesan radikal merajalela. Nah, itu pesan-pesan kebaikan juga harus merajalela. Nah, gitu itu dia. Berarti kalau bisa dibilang kita harus benar-benar memilah kata dengan baik, bisa dikatakan share meaning ini agar lebih efektif nih mengalahkan ideologi-ideologi yang misalnya bertentangan dengan Pancasila. Betul sekali. Jadi para influencer ya, khususnya kalau tadi bicara apa? Milenial ya. Pemuka agama, maka public figure itu memang harus membanjiri Instagramnya ya, Twitternya dengan pesan-pesan damai yang menjadi share meaning tadi, makna bersama tadi, bukan makna individual. Kalau makna individual akan pecah lagi nanti. Jadi dibangunlah share meaning tadi itu. Nah, kalau dari Pak Profesor Irfan kan sudah menangani banyak ya napi terorisme. Nah, itu gimana? Ada nggak treatment khusus misalnya si A dan si B ketika bicara berbeda gitu misalnya. Kan seperti tadi kan ada program-program keunikan yang share meaning gitu. Dan mereka latar belakangnya yang kata Bapak kan kecewa dan kecewa atau barisan sakit hati atau segala macam. Berapa persen sih yang kecewa Pak? Saya nggak akan nanya berapa persennya Sobat Damai, karena akan langsung nanya secara general aja gitu ya. Maksudnya lebih banyak yang mana sih? Lebih banyak yang mana kalau misalnya saat ini? kita berjumpa dengan mereka, kita datang tentunya dengan pendekatan kearifan lokal. Ya, kalau misalnya masyarakat di timur, masyarakat di barat tentu kearifan lokalnya beda. Misalnya kita masuk ke mitra kita di Maluku atau di Aceh tentu pendekatannya beda ya. Kemudian kita lakukan pendekatan psikologi ya, pendekatan psikologi agar kita bisa menjiwai mereka, karena tadi itu kata-kata yang kita gunakan harus kita kuasai. Ya menyapa aja harus menggunakan kalimatnya, karena kita ini merendah. Karena kita mau agar mereka juga jangan liar, ya tawadu ya. Tawadu itu bukan ketawa sambil duduk ya, atau tahu warna duit. Akan tetapi bagaimana kita memilih kalimat yang disebut tadi share meaning ini harus kita jadikan narasi alternatif. Jangan narasi kebencian, jangan narasi provokatif yang selalu menguasai pikiran generasi kita, akhirnya dianggap biasa, ya berteriak Allahu Akbar, tapi itu bagus. Tetapi share meaningnya kan jadinya merusak. Jadi nafsu yang lebih besar, bukan Tuhan yang besar. Oke, luar biasa sekali. Tadi kan share meaning. Nah, sekarang kita kan di bulan suci Ramadan nih. Kita juga harus mengkaji Al-Quran. Nah, kita langsung tanya nih sama Bapak Kiai Ridwan mengenai ayat nih yang berkaitan dengan pesan damai kepada sesama manusia. Iya. Yang pertama, Mbak Nabil, saya menangkap pesan yang sangat bagus dari dua narasumber ini, Prof. Irfan dan Ustaz Usman, bahwa yang pertama kita memperbanyak role model, orang-orang yang kita jadikan role model untuk menjadi pewarna atau influencer di masyarakat, yang saat ini saya lihat sangat amat minim. Bahkan kadang-kadang ada YouTuber yang dengan followersnya banyak sekali, justru kadang-kadang kehedon. Nyeleneh gitu. Nah, mesti kita titipkan kepada mereka peran-peran kemanusiaan, bahwa yuk sedikit aja kalimat-kalimat yang mengajak kepada kebaikan, tersenyum, kemudian menyapa, menguongke, jadi mengorangkan orang gitu. Saya setuju Prof. Irfan tadi itu, perlu diuongke lah maksudnya gitu orang itu. Manusia itu sama aja, punya rasa, punya hati, punya kepentingan. Jadi bulan Ramadan saya sampaikan sedikit, agak sedikit kadang-kadang suka berbeda dengan apa yang dikatakan umum. Saya lebih cenderung orang baca Al-Quran sedikit, kemudian menemukan rahasia makna yang banyak. Ini enggak. Ramadan ini kan tempat penempaan, pelatihan agar orang mempunyai hati yang mengalami purifying. Hati yang ada penjernihan. Jadi 1 bulan itu ada proses penjernihan. Dengan membaca Al-Quran, tapi salahnya cuma dibaca ayatnya, huruf hijaiyahnya, lupa meminta kepada Allah rahasia makna.
Padahal the secret of meaning Al-Quran itu yang memberikan energi, kebahagiaan. Betul. Cobalah sedikit Pak, Bu, para pemirsa yang budiman, yang sangat saya sayangi, kita minta kepada yang punya rahasia makna tentang apa sih rahasia ayat-ayat Allah itu yang isinya itu sangat nikmat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan percontohan yang terbaik, dengan role model. Tapi tidak dipetunjukkan itu. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang kalau kita bacakan itu sebetulnya pesannya bagaimana kita membawa pesan damai itu. Dalam hidup kita ini damai dengan diri kita karena kita mengerti rahasia diri kita. Kemudian damai dengan lingkungan, kita menjadi duta untuk damai ini gitu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Semoga ini bisa menjadi tonggak kedamaian Indonesia juga ya. Dan terakhir nih, harapan agar Indonesia selalu damai, dipersilakan terlebih dahulu kepada Bapak Profesor Irfan untuk harapannya agar Indonesia damai. Singkat saja ya Pak ya. Setiap agama tentu membawa nilai-nilai damai. Olehnya itu kedamaian itu harus memenuhi rongga-rongga dan relung-relung pemikiran generasi muda kita dengan kita meracik bahasa keagamaan itu sesuai dengan kebutuhan kids zaman now. Iya. Jangan terlalu melangit bahasa itu. Saya kira agar kita selalu damai dan berbeda itu bukan pertentangan. Kita kuat karena kita berbeda. Kita berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap satu di tengah perbedaan dan tetap memelihara perbedaan di tengah persatuan. Demikian. Amin. Semoga harapannya benar-benar Indonesia makin bersatu, Bhinneka Tunggal Ikanya makin digalakkan lagi ya, sehingga terciptalah damai Indonesia. Selanjutnya silakan Bapak Usman, terakhir kata-kata harapan-harapan ya, kata harapan ya, harapan-harapan untuk Indonesia agar selalu damai. Saya mendapat inspirasi dari Pak Kiai dan Prof Irfan. Ini nih, benci itu boleh nggak sih sama seseorang? Boleh. Manusiawi kan ya, benci boleh, sebel juga boleh, kecewa juga boleh. Tapi pertanyaan kuatnya adalah sampai kapan membenci? Benar-benar cinta. Betul, benar-benar cinta ya. Sampai kapan kecewa? Sampai kapan ngedumel terus? Sampai kapan sakit hati? Kan gitu ya. Artinya gini, sudahlah ya bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dipakai membenci, mencari musuh ya, atau dipakai apa? Dipakai untuk sebel, dipakai untuk apa istilah ngedumel, sumpah serapa ya. Itu hanya merusak kehidupan mental kita dan kehidupan masyarakat. Jadi berbahagialah, jauhi sebel, jauhi kecewa ya. Kalau mau hidup dengan damai ya. Itu pesan saya, Mbak Nabi. Amin, amin. Semoga harapan-harapannya bisa menjadi kenyataan karena ini bulan suci Ramadan ya. Insya Allah omongan, ucapan adalah doa dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sobat Damai, kita tadi sudah mendengarkan pesan dan harapan dari 3 narasumber yang luar biasa yang sudah ada di sini. Terima kasih banyak. Dan pastinya pesan tadi sekaligus menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini. Kita protokol kesehatan nih. Oke, nanti kita pakai protokol masker. kesehatan Baik. langsung. Pakai jadi tes langsung. COVID lagi nih? Nggak usah. Nggak usah. Langsung kita akan menggunakan masker setelah kita menutup acara. Baik, kalau begitu langsung saja nanti jangan lupa Sobat Damai untuk saksikan acara Hikmah Ramadan BNPT RI setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya Nabila Daji pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usahaku semua, jadikan hidup ini indah. Kita butuh hal yang baik dari hati, itulah sesuatu yang abadi. Kita semua ini sama, satu tujuan dan harapan. Hidup damai, satu hati, satu jiwa.